Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 48 akan mempresentasikan modul 1 tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Nah, yang pertama, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Nah, RD untuk mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasikan jenis entity dan hubungannya. ERD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. ERD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lainnya dalam suatu sistem yang terintegrasi. ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan relationship antara entitas-entitas itu. Biasanya CDM direpresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. PDM merupakan model yang menggunakan tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data. Dalam laporan, praktikum ini membahas mengenai sistem database suatu penyewaan. Usaha ini berupaya untuk memperjelas rincian penyewaan motor. Guna memperjelas keterangan penyewaan motor digunakan pendekatan metode perancangan ERD, CDM, dan PDM untuk mendukung kegiatan operasional, persediaan produk, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan. Nah, untuk yang pertama, bagian rumusan masalah itu adalah bagaimana cara mengolah data pemrograman pendekatan metode atau model perancangan dalam sistem database dalam penyewaan motor. Nah, untuk yang selanjutnya, tujuan praktikum kami untuk memberikan gambaran tentang suatu sistem database. Yang kedua, mengetahui rincian penyewaan motor secara jelas. Yang ketiga, penerapan metode perancangan ERD, CDM, dan PDM ke dalam suatu studi kasus yang diberikan. Nah, untuk bagian ini, sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Nah, yang pertama, fungsi sistem informasi. Yang pertama, fungsinya adalah meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Untuk yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Selanjutnya, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Lalu, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Lalu, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Lalu, pengembangan proses perencanaan yang efektif. Nah, untuk komponen sistem informasi seperti berikut. Yang pertama ada komponen input, data yang masuk ke dalam sistem informasi. Lalu ada model yang adalah kombinasi prosedur
atau logika dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Lalu untuk output hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Lalu bagian komponen teknologi adalah alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan, dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Lalu, komponen basis data, kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Untuk komponen kontrol sendiri adalah komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Lalu untuk sistem informasi manajemen. Nah, untuk sistem ini adalah sebuah sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengolah transaksi yang diperlukan oleh suatu organisasi dan memberikan dukungan informasi, serta digunakan untuk mengelola atau mengolah untuk proses pengambilan keputusan. Semua perkembangan tersebut akan terwujud manfaatnya jika didukung oleh sumber daya manusia yang optimal. Semakin lama, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat mengoperasikan komputer secara efektif. Sistem pendidikan memegang peran penting dalam pembinaan sumber daya manusia atau SDM. Lalu, untuk bagian RD, RD berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Saat kamu ingin memulai membuat ERD, ada beberapa istilah umum dengan ERD yang perlu kamu pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama, entitas. Entitas merupakan data India yang akan disimpan. Bakal tabel pada basis data, benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya dapat diakses oleh aplikasi komputer. Penamaan entitas biasanya lebih ke kata, benda, dan belum merupakan nama tabel. Dan untuk yang lanjutan adalah atribut dengan simbol oval atau lingkaran. Nah, untuk ini kolom data yang membutuhkan disimpan dalam suatu entitas. Nah, selanjutnya atribut kunci Premier gak jauh beda dengan atribut sendiri, yaitu kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan. Biasanya berupa ID, kunci primer, dan dapat lebih dari satu kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik atau berbeda tanpa ada yang sama. Nah, selanjutnya ada bagian relasi atau yang bisa digambarkan dengan belah ketupat. Nah, relasi yang menghubungkan antara entitas biasanya diawali dengan kata kerja. Nah, untuk bagian asosiasi, penghubung antara relasi dan entitas di mana kedua ujungnya memiliki multiplicity, kemungkinan jumlah pemakaian, kemungkinan jumlah maksimum keterhubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain disebut dengan kardinalitas. Misalkan ada kardinalitas 1 ke n atau sering disebut dengan one to many, menghubungkan entitas A dan entitas B. Nah, untuk nah ini salah satu bentuk dari contoh garis itu sendiri. Nah, saya jelaskan dari awal ya.
Uh, entitas kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda simbol. Berbeda simbol. Dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi. Karena harus menghubungkan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat diidentifikasikan secara unik. Lalu, untuk yang kedua ada atribut. Nah, bagian atribut ini, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut dengan atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Ada atribut kunci, atribut simple, atribut multi nilai, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Nah, selanjutnya relasi. Hubungan antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakilkan oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada one to one, ada one to many, ada many to many. Nah, untuk yang selanjutnya ada garis yang menghubungkan antar atribut yang menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Nah, seperti tadi yang saya bilang, di sini ada dari mulai entitas yang berbentuk kotak, terus ada atribut, ada relasi yang akhirnya dihubungkan oleh garis-garis dari garis itu tersendiri. Ya, seperti ini contohnya. Nah, lalu identifikasi entitas. Nah, untuk yang pertama, mengidentifikasi semua entitas yang akan kamu gunakan. Tulislah dalam semua persegi panjang dengan deskripsi singkat tentang informasi apa yang akan disimpan. Lalu yang kedua, jika sudah ditemukan, buatlah garis yang menghubungkan keduanya. Selanjutnya, bagaimanakah kedua entitas tersebut berhubungan? Kamu bisa membuat simbol diamond untuk mendeskripsikan hubungan secara entitas tersebut. Nah, lanjut untuk bagian menambahkan atribut. Jangan lupa tambahkan atribut kunci untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol oval agar beberapa perbedaan atribut yang sudah disebutkan di atas. Lalu, penuhi diagram. Setelah kamu sudah membuat beberapa contoh entitas yang terhubung oleh garis dan membuat diamond di antara kedua entitas tersebut, berarti semua hubungan telah mempunyai deskripsi masing-masing. Mungkin tidak setiap entitas mempunyai hubungan, atau beberapa di antaranya malah memiliki relasi yang banyak. Tapi itu tidak masalah, tetap lanjutkan ERDmu. Nah, setelah diagrammu sudah terpenuhi, pastikan kembali hal-hal yang tadinya kamu ragukan, apakah entitas dan atribut yang belum mempunyai hubungan memang perlu ditulis. Jika tidak, kamu bisa menghapus atau mengubah nama entitas tersebut. Berikut, eh, berikut ini beberapa tips agar ERDmu efektif dan mudah dipahami. Nah, yang pertama, pastikan nama entitas hanya muncul sekali dalam setiap diagram. Lalu, untuk yang kedua, namai setiap entitas, relasi, dan atribut pada program. Untuk langkah-langkah yang ketiga, uji kembali dengan teliti relasi antar entitas. Apakah mereka dibutuhkan atau adakah hubungan-hubungan yang terlewatkan? Buanglah relasi yang berulang, jangan gabungkan relasi dengan satu sama lain. Nah, untuk yang terakhir, gunakan warna terang yang berbeda untuk menandai porsi penting ERD-mu. Nah, untuk bagian CDM, merupakan model yang merepresentasikan tabel yang merupakan entitas yang berisi atribut. Setiap entitas memiliki satu primary key yang bersifat unik. Nah, dan setiap entitas berhubungan dengan entitas lain yang disebut relationship. Pada satu tabel,
dengan tabel lain dihubungkan dengan relationship yang digambarkan dengan garis. Pada relationship terdapat beberapa jenis, yaitu one to one to many, dan many to many. Nah, one to one tersendiri menghubungkan satu tabel dan satu tabel lainnya. Nah, one to many menghubungkan satu tabel yang memiliki nilai yang banyak pada tabel lainnya atau menyebar. Lalu ada many to many, hubungan satu tabel yang saling memiliki nilai yang banyak dengan tabel lainnya. Jadi berhubungan dengan banyak tabel. Lalu pada masing-masing atribut penamaannya tidak boleh sama dan nilainya tidak boleh nol atau bersifat mandatori atau wajib diisi. Selain itu, untuk masing-masing atribut harus mendeklarasikan tipe data dari atribut tersebut. Lalu ada PDM. PDM sendiri menggambarkan bagian elemen atau database sebenarnya akan dibangun dari kebutuhan bisnis yang didirikan selama model data logis. Nah, fisik permodelan adalah tahap berikutnya setelah persyaratan bisnis telah tercapai dikumpulkan dan model logis telah terbentuk. Kita harus mengkonversi model logis atau bisnis ini menjadi model database relasional. Ketika permodelan fisik terjadi, objek sedang didefinisikan di tingkat skema. Skema adalah sekelompok objek terkait di database. Singkatnya, model database fisik akan menampilkan semua tabel struktur termasuk nama kolom. Tipe dalam kolom kendala, kunci utama, dan hubungan antar tabel. Selain itu, permodelan fisik yang bertentangan dengan LDM adalah database software spesifik. Artinya, objek didefinisikan selama permodelan fisik dapat bervariasi tergantung pada database relasional perangkat lunak yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk banyaknya RDBMS memiliki variasi dengan cara tipe data direpresentasikan dan cara data disimpan. Tipe data dasar secara konseptual sama di antaranya yang berbeda implementasi. Nah, biasanya PDM ini digunakan untuk menentukan internal skema database, menentukan tabel data, kolom data tersebut, tabel tersebut, dan hubungan antara tabel tersebut. Jika termasuk batasan kolom, kunci utama, dan kaleng kunci asing juga digunakan untuk proyek gesit dan tradisional. Cukup berbeda dari model data logis karena mempresentasikan aplikasi dan database implementasi khusus dari data logis permodelan. Kinerja database, strategi mengindekskan fisik penyimpanan dan denormalisasi adalah parameter penting dari PDM itu sendiri. Nah, untuk pengenalan database, DBMS dan RDBMS. DBMS atau biasa disebut dengan Database Management System, yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database secara fungsi. Database Management System atau DBMS mempunyai fasilitas mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Yang pertama, fungsi database system management. Menjaga integritas data. Yang kedua, menyimpan data. Yang ketiga, transformasi dan penyajian data. Yang keempat, keamanan data memungkinkan akses beberapa. Yang selanjutnya menyediakan prosedur backup dan recovery, lalu yang selanjutnya menyediakan bahasa akses dan pemrograman.
Lanjutannya menyediakan interface untuk komunikasi dan selanjutnya manajemen transaksi. Nah, kita mulai dari awal. Fungsi data, menjaga integritas data. Fungsinya adalah mengurangi, menghilangkan redundasi data dan memaksimalkan konsistensi data agar setiap kali menampilkan data sesuai dengan data asli. Untuk penyimpanan data, fungsinya sebagai tempat penyimpanan data. Kecanggihan DBMS saat ini dapat menyimpan data dalam berbagai jenis seperti video dan gambar. Nah, untuk transformasi data atau penyajian data memiliki fungsi untuk manajemen terhadap elemen pada database dan bagaimana mereka dihubungkan dengan data lainnya. Nah, untuk bagian keamanan data yang memungkinkan akses beberapa. Ini memiliki peranan penting bagaimana tingkat keamanan dalam database tersebut. Nah, lalu untuk bagian menyediakan prosedur backup dan recovery itu untuk di backup dan di recovery sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan teknik dan wizards yang dimiliki masing-masing DBMS. Nah, selanjutnya menyediakan bahasa dan pemrograman. Nah, menyediakan SQL untuk melakukan memanipulasi dan membuat skema pada database yang dikenal dengan DML dan DDL. Nah, untuk yang menyediakan interface atau komunikasi, ini menyediakan interface untuk melakukan komunikasi antara database yang satu dengan yang lainnya. Lalu, manajemen transaksi menyediakan mekanisme dalam mengatur transaksi dan perintah yang disampaikannya untuk memastikan konsistensi data. Nah, untuk yang bagian kelebihan dan kelemahan penggunaan pendekatan basis data antara lain, keuntungan pendekatan basis data, yang pertama, pemusatan kontrol data, lalu pemakaian data bersama, selanjutnya data yang bebas, selanjutnya kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, pemakaian secara langsung, data yang berlebihan dapat dikontrol dua. Nah, lalu untuk kelemahan pendekatan basis data, nah kelemahan yang ada pada pendekatan basis data yang pertama biayanya mahal. Nah, yang kedua sangat kompleks. Yang ketiga, resiko data yang terpusat. Gambaran basis data dan penerapannya. Yang dalam poin pertama, dalam dunia pendidikan biasanya berapakah jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah basis data? Selanjutnya, siapakah yang akan lulus periode September bulan ini? Lalu, berapakah presentasi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada semester ini? Nah, untuk contohnya lainnya adalah perusahaan kredit mobil. Berapakah pelanggan harus melunasi kredit mobil setelah menunggak 2 bulan? Nah, seperti itu. Lalu ada query. Query dapat diartikan sebagai kemampuan atau capability database pada komponen untuk menampilkan atau menyimpan informasi tertentu. Namun perlu diketahui bahwa kemampuan tersebut hanya berupa predefinite. Kode artinya jika permintaan tidak sesuai dengan informasi yang tersimpan di database, maka permintaan tidak dapat diproses. Umumnya query dibagi dalam 2 jenis yaitu select query yang merupakan permintaan atas suatu informasi yang tersimpan dalam database atau yang disebut selanjutnya disebut exchange query. Exchange query merupakan kegiatan updating atau pembaharuan, inserts, atau penambahan maupun penghapusan sebagai sebagian atau keseluruhan informasi dalam database. Nah, query mampu memenuhi permintaan dan penyimpanan data dari banyak pengguna.
Itu sebabnya query disebut sebagai bagian terpenting pada proses pengolahan database. SQL merupakan bahasa query yang menjadi standar manajemen database. SQL ini sedang populer di kalangan database administrator DBA. Fungsi komponen query. Yang pertama, ada fungsinya yaitu disebut DDL atau Data Definition Language. Berfungsi sebagai mendefinisikan data yang terdapat dalam database. Komponen isi berisi perintah yang terdiri dari drop, alter, create. Nah, yang selanjutnya ada DCL atau Data Control Language, memiliki fungsi dalam database untuk memberikan hak akses bagi user. Komponen ini berisi perintah yakni refux. Nah, untuk yang selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. Data ini berfungsi untuk mengubah atau menambahkan value dari tabel tertentu yang terdapat dalam database. Komponen ini berisi perintah yang terdiri dari update, insert, select, dan select. Cara bekerjanya memasukkan arti dalam kode yang menggunakan SQL atau software lain. Perlu diketahui bahwa selama memakai bahasa yang bersama, baik user ataupun database, keduanya saling bertukar informasi. Query bukanlah satu-satunya pilihan untuk request data, melainkan ada beberapa metode yang ditawarkan oleh software atau platform lainnya. Di sini kami akan memberikan beberapa penjelasan tentang beberapa cara yang sering digunakan antara lain. Yang pertama, query by example. Ada beberapa area kosong serta seperangkat kode yang ditampilkan oleh sistem. Maka pada area kosong tersebut Anda bisa mengisi value dan field data. Nah, untuk yang selanjutnya ada bahasa query. Data dapat dimanipulasi bila mana sedari awal Anda mengisi query, Anda juga harus memahami bahasa query yang terdapat pada software yang sedang digunakan. Lalu parameter. Ada banyak daftar parameter yang memiliki software di bagian menunya. Salah satu dari daftar itu dapat dipilih user. Untuk langkah selanjutnya, Anda akan dipandu sistem dan terakhir user akan dapat output sesuai dengan ekspektasi. Setelah menjelaskan apa itu query serta bagaimana kerja query di bawah ini, kami akan memberikan beberapa contoh query database. Yang pertama, create. Create itu bisa digunakan untuk beberapa hal, yaitu membuat tabel, membuat database, dan indeks. Nah, juga untuk bisa membuat view. Nah, untuk select itu biasanya bisa digunakan untuk menampilkan tabel dalam database. Contohnya, yang pertama bentuk umum select, nama kolom, from, nama tabel, where. Lalu yang kedua menunjukkan data yang terdapat pada kolom tertentu. Yang ketiga menampilkan data yang terdapat pada kolom dan kondisi tertentu. Selanjutnya menampilkan data secara keseluruhan dalam tabel. Nah, untuk yang ketiga, kegunaan alter adalah untuk mengubah atau mengganti tabel. Nah, untuk drop sendiri, yakni untuk menghapuskan data dalam database. Terus delete, kegunaannya delete yakni untuk menghapus data yang terdapat pada tabel. Lalu yang keenam ada insert. Insert adalah memanipulasi data yang tersimpan pada tabel. Lalu ada update. Ketujuh ada update. Kegunaan update yaitu untuk mengubah isi sebuah tabel. Nah, MySQL adalah sebuah sistem manajemen database yang berguna untuk mengelola database di dalam website. Sistem manajemen database dengan MySQL mempunyai banyak fitur. Selain itu, proses instalasi sampai dengan kegunaan sangat mudah sehingga bagi pengguna yang masih awam pun mungkin akan secepat mungkin untuk memahaminya.
SQL menggunakan bahasa pemrograman SQL untuk bekerja. Bahasa pemrograman ini mempunyai beberapa fungsi perintah yang dapat dipakai untuk menambahkan, mengubah, mengelola berbagai macam tipe data seperti integer, float, string, dan semacamnya. Ada berbagai tutorial terkait MySQL yang telah kami sediakan untuk Anda. Silakan Anda cek. Nah, pada bagian bab 3 ini terdapat langkah-langkah pengerjaan. Di sini membuat model ERD sesuai dengan studi kasusnya. Nah, di sini penjaga garasi menuju garasi yang terdapat motornya. Nah, di sini penjaga garasi eh, berhubungan dengan pelayan. Nah, jika pelanggan datang menuju pelayan, nah untuk menyewa motor, pelayan akan menuju ke penjaga garasi untuk mengambil motor yang ada di garasi. Nah, penjaga garasi yang akan mengambil motor itu akan menyediakan nota, akan didapatkan nota untuk diberikan kepada untuk diberikan. Nah, untuk pelanggan itu mempunyai poin-poinnya adalah yang pertama KTP, SIM, nama, alamat, nomor telepon. Lalu untuk pelayan sendiri terdapat nama dan nomor kerja. Lalu penjaga garasi memiliki data-data seperti nomor kerja dan nama. Lalu motor terdapat nomor STN, warna motor, mereknya apa. Lalu nota terdapat lama sewa, tanggal, nomor nota, harga sewa. Nah, untuk selanjutnya bagian tutorial pengerjaan programnya atau tutorial cara menggunakan programnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat CDM perseroan motor. Nama saya Bima NPM 1700. Jadi pertama kita harus membuat entitas dulu dengan 5 entitas. Kemudian kita klikkan namanya pelanggan, kemudian atributnya disesuaikan dengan apa yang ada dalam atribut pelanggan. Misalnya adalah nama, NIK, semisal hanya dua saja yang. Kemudian kita memilih data type-nya. Karena nama, kita memilih variabel karakter dengan panjang 50. Begitu juga dengan NIK. Kemudian kita klik OK. Oh iya, sebentar. Kemudian kita pilih mana yang primary key-nya. Primary key-nya di sini adalah NIK karena NIK nama yang unik dari setiap nama. Setelah selesai, belum akan dilanjutkan dengan entitas 2. Sama seperti sebelumnya, disesuaikan dengan apa nama entitas Anda ataupun atribut Anda. Setelah menentukan semua dari entitas ini, kemudian kita menentukan relasinya, semisal pelanggan dengan
bisa pelanggan dengan pelayan. Di sini kita menentukan kardinalitasnya dengan nama datang. Kemudian menentukan kardinalitasnya di sini adalah pelanggan dengan pelayan. Jadi terdapat banyak pelanggan yang dilayani oleh satu pelayan. Kemudian klik OK. Kemudian setelah itu sama dengan seperti sebelumnya, dilanjutkan dengan mengganti nama entitasnya, kemudian menentukan atributnya sesuai apa yang Anda inginkan. Ini adalah data yang sudah jadi seperti ini. Jadi pelanggan dengan many to one dengan nama datang, dengan relasi datang. Kemudian pelayan dengan menjaga memiliki relasi menuju dengan one to many. Kemudian ke garasi, pelan jaga motor dengan one to many. Motor ke nota adalah many to one. Nah, setelah ini jadi, kemudian kita buat PDM-nya dengan cara pertama, sebelum membuat PDM-nya kita harus cek model dulu dengan klik kanan atau klik F4 dengan cek model. Tidak ada error, maka bisa dilanjutkan membuat PDM-nya. Cara membuat PDM, klik tools, ke generate physical data model. Kemudian jika membuatkan nama datanya sesuai apa yang Anda inginkan, kemudian klik OK. Dari sini kita bisa lihat bahwa semua sistem ini menuju ke satu titik utama, yaitu pelayan. Setelah PDM-nya jadi, kemudian kita membuat database-nya. Kemudian caranya klik database, kemudian generate database, kemudian klik sesuai apa dengan direktori apa yang ingin kasih nama pada PDM Anda, kemudian klik OK. Setelah PDM-nya jadi, kemudian akan membentuk data SQL-nya. Data SQL yang akan saya gunakan adalah data persewaan sewa motor leg 2. Cara untuk membuat data XM-nya, pertama buka XM Control, kemudian klik Apache dan MySQL. Kemudian buka browser, kemudian klik My Localhost. Nah, di sini kemudian kita membuat database baru. Kemudian klik nama sesuai apa yang Anda inginkan, yang Anda itu ingin tulis atau ketik. Di sini saya menggunakan sewa motor. Setelah itu klik create. Setelah itu import. Nah, di import pilihlah dari data SQL yang sebelumnya. Nah, setelah sudah, klik go. Kemudian akan muncul data seperti ini.
Setelah itu klik salah satu tabel, misalnya adalah motor. Kemudian klik insert. Nah, dari sini kita bisa menulis data yang ingin kita masukkan seperti nomor SNK, namanya seperti ini. Jadi seperti ini. Untuk yang bernilai 0, maka tidak boleh diisi karena ini sudah mencakup dari entitas yang sebelumnya. Kemudian kita klik go. Nah, di sini sudah berhasil membentuk sebuah data. Kemudian kita klik browse untuk memastikan. Nah, ini jadi bentuknya yang saya masukkan untuk membuatkan data. Sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Bima Adi Prasetya Bayudi, NPM 17100. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, tentang hasil pembahasan dari studi kasus persewaan motor. Output program sistem informasi persewaan motor. Ini adalah bentuk ERD-nya. Kemudian ini adalah bentuk CDM. Kemudian adalah bentuk PDM persewaan motor. Kemudian ini adalah exam, output exam pada tabel nama penjaga. Kemudian ini adalah tabel pelayan untuk output examnya. Kemudian ini adalah output exam dari tabel pelanggan. Kemudian ini adalah exam outputnya dari tabel nota. Kemudian ini adalah tabel motor untuk output examnya. Untuk analisis output ERD-nya terdapat 5 entitas, yaitu pelanggan, pelayan, penjaga, motor, dan nota. Setiap entitas memiliki atribut. Entitas pelanggan memiliki atribut nama, NIK, alamat, nomor telepon, dan nomor SIM. Entitas pelayan memiliki atribut nomor kerja dan nama kasir. Entitas penjaga memiliki atribut nomor kerja dan nama penjaga. Dan entitas motor memiliki atribut STNK, merek, dan warna. Untuk nota memiliki atribut harga sewa, nomor sewa, lama sewa, dan tanggal. Untuk CDM-nya terdapat primary key dari kelima entitas tersebut, yaitu pelanggan primary key-nya yaitu NIK, penjaga adalah primary key-nya yaitu nomor kerja. Untuk penjaga primary key-nya yaitu no kerja. Untuk berikutnya primary key motor adalah SNK, dan di entitas nota primary key-nya yaitu nomor nota. Untuk analisis PDM-nya, nah dari PDM ini merupakan tahapan transformasi CDM diubah menjadi bentuk fisikal data model, bukan merupakan konsep lagi sebelum menjadi PDM. CDM tersebut akan diperiksa terlebih dahulu sudah benar atau tidak dalam PDM. Setelah pengecekan tersebut, maka PDM ini bisa menjadi database. Database ini dibuat merupakan hasil dari PDM yang sudah benar. Di dalam PDM terdapat entitas, antaranya adalah pelanggan, pelayan, penjaga motor, dan nota. Untuk output exam, pada tabel motor berisikan SNK, merek, dan warna berjumlah 10 data. Pada tabel nota berisikan harga sewa, lama sewa, STNK, dan nomor nota. Kemudian untuk tabel pelanggan berisikan nama, NIK, alamat, nomor telepon, dan nomor SIM. Kemudian untuk tabel penjaga
adalah nomor kerja dan nama penjaga. Pada tabel pelayan berisi nomor kerja dan nomor kasir. Setiap entitas mempunyai 10 data yang diinput dalam tabel exam. Untuk kesimpulannya, dari modul 1 ini kita dapat memahami dan membuat suatu database berdasarkan ERD atau Entity Relationship Diagram. Adalah suatu bentuk diagram yang berdasarkan hubungan objek-objek yang mempunyai hubungan antara relasi. Untuk konseptual untuk CDM-nya adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan atau relationship antara entitas tersebut. Untuk physical data model atau PDM adalah model yang menggunakan sejumlah tabel menggambarkan data serta hubungan antara data. Setiap tabel itu memiliki sebuah kolom. PDM yang sudah merupakan bentuk fisik pada basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS. Sehingga nama tabel juga sudah merupakan nama asli tabel yang diimplementasikan ke dalam DBMS. Database adalah sekumpulan data-data yang terintegrasi yang diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan pemakainya. Database itu sendiri berfungsi untuk tempat penyimpanan data informasi oleh beberapa unit organisasi. Kemudian kesimpulan ketiga, permasalahan basis data persewaan motor tersebut terdapat 5 entitas. Di antaranya pelanggan, pelayan, penjaga motor, dan nota. Setiap entitas itu memiliki atribut. Untuk atribut pelanggan memiliki nama, NIK, alamat, nomor telepon, dan nomor SIM. Kemudian entitas pelayan memiliki atribut nomor kerja dan nama kasir. Kemudian untuk entitas penjaga memiliki atribut nomor kerja dan nama penjaga. Kemudian untuk entitas motor memiliki atribut STNK, merek, dan warna. Kemudian untuk nomor nota memiliki entitas lama sewa, harga sewa, tanggal, dan nomor nota. Kemudian untuk relasi pada setiap satu entitas lainnya. Untuk entitas pelanggan dengan pelayan memiliki relasi datang. Entitas pelayan dengan penjaga memiliki relasi menuju. Entitas penjaga dengan motor yaitu ke garasi. Kemudian entitas motor dengan nota yaitu dapat. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung Anda. Selamat malam dan terima kasih.